Yang saya ingin tanyakan yaitu alam roh itu apa Gus? Alam misal dan alam ajsam dan alam insan. Itu Gus pertanyaan saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas dari Pekalongan, mewakili jamaah saking Pekalongan. Narengang sugus kawula sedaya wonten tiyang 60-an iki. Ingkang kula badhe tekenke ten surat Al-Ahzab 72. Inna aradnal amanatas samawati wal ardi wal jibali wa baina ahyahmilnaha wa asfaqna minha wa amalhal insan innahu kana dzalumang jahula. Inna stune ingsun Allah iku aradna nawarke sapa ingsun nawarke al amanata ing amanat alas samawati ing atase pira-pira langit wal ardi lan bumi wal jibali lan pira-pira gunung. Wa pena monggo enggan utawa mengabekan apa langit bumi jibal ahyahmilnaha yen to mikul apa langit bumi ing amanat. Wasfaqna lan kuwatir apa langit bumi minha saking amanat. Wa malalan mikul hayang amanat sapa ingsan sapa manungsa. Inna ustune manungsa iku ndaluman iku kana ana sapa manungsa iku ndaluman banget ndolime wa jauhan banget bodone. Yang saya tanyakan di ayat 72 ini, amanat apakah itu sampai-sampai makhluk Allah yang besar-besar seperti langit, bumi, jibal enggak sanggup memikulnya? Dan sejak kapankah amanat itu diamalkan? Dan kenapa manusia dikatakan innau kana dzalumang jahula? Sesungguhnya manusia itu terlalu dolim dan terlalu bodoh. Yang kedua, apakah ada setiap zaman yaitu yang namanya Sultanul Aulia? Dan siapakah sebenarnya Sultanul Aulia itu? Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ahzab ayat 2 ayat 72. Yang di situ ringkasnya adalah semua makhluk selain manusia enggak sanggup menerima aman kecuali manusia. Pertanyaannya adalah amanah apa? Inilah Pak yang kumaksud tajalli. Ini yang kumaksud tajalli. Menetapkan akunya Allah di dalam diri setelah tahalli. Setelah tahalli berarti pembersihan aku diri sebagai makhluk. Dikatakan manusia itu adalah zaluman ai jahulan, wong sing dolim, nyatane kita semuanya seperti itu. Zaman Nabi Adam, oke, bukti kalau beliau dolim mendekati pohon yang Allah larang. Udah, terjerumuslah kita. Anak putunya juga begitu kita itu.
Jadi amanah yang dimaksud di situ adalah bertajalli. Tapi jenengan jangan pesimis. Dalam Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul muhlasin. Ada hamba yang Allah pilih yang tidak masuk dalam nominasi ini tadi. Siapa? Mukhlasin. Orang yang ikhlas. Ikhlas dalam arti apa? Maksudnya ikhlas meletakkan ruh di dalam setiap amal. Artinya apa? Amal itu Pak, ibadah apapun jikalau tidak dikasih ruh tanpa guna. Lah, ruwe amal iku apa? Ikhlas. Lah ikhlas iku apa? Gak ngaku. Lho niki le. Berarti tajalli. Ternyata kita semua manusia sejarahnya memang seperti itu. Makanya dikatakan sebagai orang yang dolim, bahkan orang yang bodoh. Mengapa harus berani membawa amanah itu? Sejak kapan itu berlaku? Yes. Kalau kita bicara masalah seluruhnya manusia, hakikatnya sejak kita di zaman azali. Udah, zaman azali adalah zaman di mana Nur Muhammad ini belum menyatakan ruh. Itu zaman azali. Zaman sebelum zaman ini ada, itu disebut zaman azali. Atau bahasa sederhana saya, wiji kang dumadi sak lebete urip iku disebut Nur Muhammad, itulah sel, itulah zaman azali. Gak usah zaman azali, oh biyen sak durungin dunya diciptakno kadoan. Sama dengan kita ngomong akhirat. Akhirat itu besok kalau dunyane iku wis digelintir dadi sak rokok. Jari biyen ya, sak rokok. Lah terus si nyedot sapa? Akhirat itu ya sekarang ini. Tinggal Anda bisa masuk akhirat atau enggak. Mengapa saya katakan sekarang ini akhirat? Karena Allah sudah memerintahkan Anda untuk mencari alam akhirat. Sesuatu yang diperintahkan Allah untuk mencari, maka sebelumnya itu sudah ada. Gak mungkin Gusti Allah ngongkon goleki korean tapi korean ini belum ada. Gak mungkin Pak. Gak mungkin. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Loh, ini kan bentuk perintah. Gusti Allah merintahno sira kabeh untuk mencari alam akhirat. Jikalau alam akhirat itu besok, ngapain sekarang kita mencari? Mati aja dulu, nanti nunggu dino kiamat baru kita Loh, takok iku ning kene, Pak, sekarang ini. Berarti sudah disiapkan. Makanya Kanjeng Nabi ngkei teladan, kamu akan bisa masuk ke alam akhirat wal yaumal akhirah syarate liman kana yarjullah. Hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Itulah teladan Kanjeng Nabi. Kalau sejak kapan perjanjian itu diikat atau amanah itu kita terima, ya sejak panjenengan kalih kula niki ada di zaman azali itu wis bentuke Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini Pak. Habis itu kita lahir di dunia, mencapailah akil balik, baru kita itu menjadi orang yang dolim. Sak temeni dolim ya di situ. Kita telah mengadakan penyembahan keimanan terhadap selain sejatine Allah.
Bon satu. Nomor dua, apakah di dalam setiap zaman ini Allah akan menurunkan sultan aulia? Ya, dan pasti. Siapa mereka? Golek ana dhewe. Gampang ngono berarti. Mungkin saya kembali kepada keterangan guru akhirat. Atau dalam makalah-makalah yang lain tentang aulia, Allah tutupi. Allah tutupi. Jikalau dibuka itu ada resiko. Ada resiko bagi yang bersangkutan. Allah tutupi. Allah oleh menutupi macam-macam carane. Bisa menjadi tukang ojol, tahu ojol? Bisa menjadi tukang reparasi, tukang parkir, wis macam-macam. Gak kudu harus ngalor ngidul, kopiahan mitit, serbanan ngelembreh tutuk lemah, tas baik ini Kediri. Enggak mesti cara batu iku ana bononge telu, mboten mesti. Cirine mung ngeten, ketika saat beliau itu diajak komunikasi, mesti narik hatimu dateng Gusti ngoten. Walaupun judule komunikasi urusan bisnis, urusan dunya, tapi jenengan mesti atine ditarik teng mriku. Niku cirine orangnya. Yang paling sederhana, jangan melihat casing, Pak. Ono sing casingan iku jubahan ya. Terus opo? Apa ngene iki jenenge? Serbane diawel-wel sampai sak meter ndukure ya. Terus ngaku aku durian nabi, cuk. Misale kok masih mesu mang lah ya misale wis ojo percaya lah. Sultan Aulia itu nggak pernah menampakkan dirinya aulia apa maneh duraya ketemu piro lele lambemu omong-omong gedabrus kaya entut subhanallah. Niki nek cara ilmu balaghah mantek bisa dibaca. Bacane ngeten. Nyun sewu ya. Orang kalau ngaku-ngaku itu berarti tanda bukan. Ngoten nduk. Gak usah ribut-ribut masalah nasab. Goleki nasabe. Gak usah. Kesuwen badhe gelut. Pak nyun sewu. Yang namanya buah kates iku muncul dari pohon kates, wis ngoten tok ae. Wini yengko yo masih gak ngomong aku kates, gak pernah kates ngomong aku kates. Ya dah. Ya nyun sewu, ya wis dengan sendirinya kates ngoten lho. Insyaallah polemik iki wis mari apa durung Pak nih? Dereng ah. Ada, mesti ada, tapi siapa mereka yang ditanya? Ya golek ana dhewe. Ngoten lho. Saya kasih cirinya aja. Pertama, beliau itu mesti hatinya itu dikemuli Allah dengan ulumut tauhid. Sebab dengan ilmu itu memunculkan cahaya, kefahaman bagaimana cara mengesahkan Allah. Setelah dilakukan, muncullah cahaya ilahiyah, yaitu disebut nur makrifat. Baru selain Allah gak kanggo atau tidak berguna. Disitulah beliau. Tidak hanya beliau itu memberikan satu menarik Anda untuk ke situ, justru beliau juga mendidik hati Anda untuk belajar mengesahkan Allah. Mumpun didelok casinge. Nek sampean delok casinge, Pak, wis ketipu.
Sawang-sawang koyo ngaji tauhid wingi gondol 21. Wah. Titenono meneh aku gondol. Meneh aku ora mulih-mulih. Nek gak sore. Lapo amen? Gondol. Mboten. Pun, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwanto, saya datang dari Pekanbaru Riau pada malam hari ini. Gus, saya mau tanya, yaitu mungkin pertanyaan saya ini ada cerita dulu Gus. Yang mana pada tahun 97 saya pernah yaitu belajar sifat 20 sampai ke akodul 50 tuh. Akodul iman ke 50. Kemudian tahun 2010 saya itu pernah belajar di majelis zikir yaitu untuk zikir ahli hidayah namanya Gus. Tapi di dalam zikir itu Gus, saya belajar dulu setiap saya zikir itu terlihat gaibnya makhluk Gus. Yang mana pada saat itu sehingga saya mungkin ya dijuluki dukun gitu Gus. Karena setiap yang datang itu rata-rata orang yang sakit Gus. Yaitu mungkin kena bil gaib gitu Gus. Dan kemudian saya datang kemari tahun 2023 saya buka channel YouTube Gus, yaitu saya ikuti, kemudian tahun 2024 saya ikut bai'ah. Kemudian pernah Gus mengirim di WA saya itu untuk zikir yang zikir 4 itu Gus, sampai zikir Sirul Asror saya laksanakan. Kemudian yang saya laksanakan itu di dalam zikir itu semua itu yang gaibnya makhluk tadi memang hilang semua Gus. Kan gitu. Dan kemudian apabila itu memang digunakan kelihatan lagi. Gitu. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana kok bisa hilang ataupun timbul lagi itu Gus? Satu. Dan yang kedua yang saya ingin tanyakan yaitu alam roh itu apa Gus? Alam misal dan alam ajsam dan alam insan. Itu Gus pertanyaan saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita, tatkala masih kenal nama dan sifat dzikir jahri siri saja, pasti lama-kelamaan Allah buka pintu alam mukasyafah. Ditemukanlah kita bentuk-bentuk alam karomah atau alam-alam gaib makhluk. Dan ini memang sudah menjadi ketetapan, karena tujuan kita di dalam jahri maupun siri itu ada di situ, paling mentok di situ, jenengan ahli karomah, sehingga ketika jenengan ini bisa mengobati orang lain di luar medis, ketahuilah karomah itu yang bekerja. Paham ya? Orang lain tidak tahu. Akhirnya jenengan disebut orang pintar. Nah, umumnya nggih, orang pintar. Dikatakan orang pintar, orang itu lo tahu kalau saya itu punya kerentek karep seperti ini. Wes, jenengan kali kula terjebak sudah. Terjebak. Tapi jikalau Anda ingin keluar dari jebakan itu di dalam alam kasaf, maka belajarlah, kenalilah tauhid la ilaha illa anta supaya bisa sampai ke ana. Belajarlah
tentang ma'rifatut tauhid, la ilaha illa anta. Akhirnya muncullah kepahaman tentang dzikir sirul asrar. Nah, menurut petunjuk di situ harus terus kita lakukan. Mengapa ketika saat itu sudah hilang, suatu saat akan timbul kembali makhluk-makhluk wujudnya? Lah ngono toh yang ditanyakan. Bon, Bapak Ibu, sering saya katakan, ketika Allah menarik si ruh manusia untuk ke makom musyahadah atau makom makrifat, kebanyakan itu diletakkan dulu di makrifatul fana atau musyahadatul fana. Untuk apa? Kalau kita tanya, ya takau pangeranmu dewe. Mengapa jenengan kok diturunkan lagi, akhirnya timbul lagi wujudnya makhluk pengakuan akhirnya muncul. Kalau jenengan tanya pada Allah, jawabnya mesti mek situ. Iklamu ngerti ya sira, kekasihku. Sak temene apa sing tak lakoni iki untuk menguatkan tauhidmu. Ngoten niku. Untuk menguatkan makrifatmu terhadapku. Jawabannya mesti mek situ. Lah terus akhlak kita bagaimana? Akhlak kita bagaimana? Apakah menuntut datang Allah subhanahu lekas Gusti sampai pindah, saya ini jenengan pindah ke makom di mana saya biar lupanya sedikit, lah gitu toh? Jangan Pak, kita nggak punya akhlak kalau seperti itu. Jangan. Cukup jenengan kali kula niki terus waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Terus pegang teguh tali ini. Urusan lepas sampai nggak punya niat untuk melepaskan. Kalau ini kehendak Allah jenengan melepaskan, kehendak Allah jenengan iki lalai, itu bukan lalai. Paham maksud saya? Jenengan sadar timbul tenggelami karena hidup sejati kui, maka itu bukan dikatakan lalai. Ngeno. Jenengan ati sadar muncul keakuan diri, itu berarti tenggelam ya. Jenengan sadar semua karena dianya, karena akune Allah, itu sebetulnya bukan disebut lalai, ndak. Akhirnya saya suwe lama kelamaan sampailah pada titik klimak yang akhir bakok. Udah. Kalau seperti ini, segala aktivitas yang terjadi pada diri jenengan bisa dikatakan tidak pernah khianat, sak jarum pun nggak pernah. Ingat, idza waqa'atat kalane, idza wuqi'atat kalane den tumibaake alaika ing atase sira fil maksiati ing dalam perkara maksiat. Apa? Lalai. Mongko sak temene iku bukan termasuk maksiat. Itu tadi sampai sadar jatuhe sing jatuhno ya aku Allah. Ngoten lho niku maksudnya Kak. Disebut tidak maksiat itu di situ. Maksiate hati ku lalai. Nek maksiate jasad wis aku gak bahas, sampean wis ngerti dewi. Maksiate hati iku adalah lalai disebabkan hubbud dunya. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintane ati nanggone sakliyane Allah itu adalah dosa yang amat besar. Sebab dengan begitu menjadikan hati lalai pada Allah mekaten. Yang kedua, apakah yang dimaksud alam ruh, alam aksam, ajsam,
alam fana atau alam insan dan lain sebagainya. Ini Pak, sebetulnya itu ngalam niku cukup tak ringkes dadi loro. Alam ajesam itu adalah alam jasmani, iki kasunyatan. Di dalam alam ini manggone ada dua, mukhadoroh dan mukasafah. Cuman ajesam yang gaib itu diduduki makhluk-makhluk, mohon maaf, yang tidak digembulno, apa digembulno ya, dikumpulkan pada manusia, berarti disebut alam gaib. Lah, alam sing nomor loro disebut alamul arwah, alam-alam yang dimana ditempati oleh para ruh. Berarti tadi jasmani, loro roha. Lah, alam ruhani ini Bapak Ibu, mohon maaf, kalau saya memberi satu kesimpulan, itu alami Allah. Tapi jangan dianggap ruhani itu makhluk. Baru Anda nanti sah dikatakan alamul arwah itu alami Gusti Allah. Lah, alami Gusti Allah yang disebut alamul arwah itu gak mung nenggone secara batinnya saja, tapi secara jasmaniah atau jasab ini atau ajesam. Maksudnya piye? Tadi saya katakan nek ajesam iku kan ditempati makhluk, ya toh? Nek alamul arwah itu hanya ditempati Allah. Tapi arwah ini bukan makhluk. Arwah jamak nduki ruh. Nek ruh itu berarti roh siji, nek arwah roh banyak. Jenengan harus memakai sistem suhudul wahdah fil kasroh. Banyak di dalam tunggal. Artinya apa? Gini, sah dikatakan alamul arwah iku palenggane Gusti Kang Moho Agung karena disebut ruh. Jikalau ruh itu dalam pandangan hati jenengan sudah bukan makhluk. Bingung? Karena kita ngomong roh iku Pak nyun sewu, niki wonten sing debat perkara ruh nganti detik niki dereng ketemu. Pertama, ruh mengatakan iku makhluk, ya. Ruh ada yang mengatakan iku bukan makhluk. Kalau ruh iku makhluk, fana artinya mati. Kalau ruh itu Allah nggak pernah mati. Pertanyaannya, roh sampai niki mate apa ora? Mana ruh yang tidak mati, mana hati yang tidak mati, itulah ruh yang sudah tidak kesebut ruh. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sebutan-sebutan ruh yang melihat, yang menghadap, sebutan mata untuk melihat, matanya ruh ainul basiroh, ya sudah tidak ada. Sebutan Allah yang dihadap itu ya sudah tidak ada. Itulah sebetulnya ahad, yaitu alam ma'rifat. Tak pikir-pikir, son, ngajakmu kok tambah suwe tambah ngejak gendeng sih. Loh, Pak nyun sewu, wajib hukumnya sampean iku ketemu Allah terlebih dulu gendeng nang Allah, wajib. Lah buktinya cinta iku sebagai dasar hati sampean limang kana yarjullah bisa sampai pada Allah. Kok umpama sampean boten cinta, nggak mungkin tekan seni, nggak mungkin jenengan mencari tuntunan ilmunya yang disebut ma'rifatul tauhid, nggak mungkin. Seperti bapak tadi dari Riau, ya Riau, di Riau mana itu tadi? Pekanbaru Riau, kemarin kami di Batam Pak, Kepulauan Riau, jedeke negara lain itu Singapura, nggih. Lah, jauh-jauh sampai
dari Riau ke sini, aku yakin karena didasari hati ini untuk minta atau mencari kebenaran di dalam ilmu tauhid. Yang ilmu tauhid itu dalam hati jenengan mesti ada rasa rindu untuk berjumpa lekas terhadap Allah. Kalau tidak, gak mungkin Pak jauh-jauh ke sini sampai meninggalkan anak istri, ya tak? Makanya mengapa Allah membuat wadah JB ini hanya satu, untuk mendidik hati biar masuk di muraqabah, setelah itu bisa ke fana, setelah itu bisa ke makrifat. Berarti tujuan kita hanya ingin ketemu Allah. Lah ini Pak, bisa alhamdulillah ini juga kita juga ada pandangan untuk anak cucu kita yang masih tarbiyah, ibtidak, sanawi, aliyah. Alhamdulillah cara petani agak longgar regone. Lah ini insyaallah akan jadi buat saya untuk mendapatkan itu sebelahnya itu nanti. Kalau gak usah enggak lebar-lebar, cukup 2 hektar gitu aja. Iya, 2 hektar aja lah. Enggak usah terlalu muluk-muluk, 2 hektar cukup. Nanti anak-anak kita nanti kita didik mulai tauhid nama, tauhid sifat, tauhid zat sampai anak. Udah. Nanti biar estu menjadi generasi yang bisa kita andalkan. Masalahnya saya sendiri mesti bongko, gitu. Jenengan nggih ngoten mesti sedo. Nggak bener toh Pak? Betul, harus begitu. Bapak Ibu hadirin, makanya ini tahapan-tahapan demi tahapan sudah kami laksanakan. Jadi semoga para petani-petani nanti juga ada pikiran untuk generasi anak seterusnya. Asalnya minta 250, nah tak nyang 100 sak bagian. Tak bagian ini ukurannya 3 meter musuh 100, iku njaluk 250 juta. Tak tawar aja 100 dulu. Alhamdulillah mudut. Tinggal mungkin ngedil none ngoten mawon. Nggih. Jadi Pak, terkait masalah alam tadi saya ringkas saja, alam dohir, alam batin, alam ajsam, alam roh. Dikatakan alam roh, bagi roh sudah tidak dikatakan roh. Dunia ini sudah tidak Anda katakan dunia. Dunia ini adalah alam akhirat. Siapa? Yo, hanya hati seseorang liman kana yarjullaha yang sudah sampai pada makrifat Allah. Lanjut. Masih ada. Masih Pak, sebentar Pak. Halo. Bentar. Yang saya bagus niki impun kepanggih tentang Sultan Aulia. Nggih menika berhentilah. Nggih. Tentang Sultan Aulia mengpanggih jalan jenengan kan golek piyambak. Nggih menika guru JB Sekap. Berarti siap-siap kowe tak tinggal. Ya udah, itu resikomu. Resikomu udah. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prambon Tergayang, Soko Tuban, Gus. Ini terkait biru waliden. Terkait Biru waliden. birrul waliden. Nggih. Mengingat keterangan firman Allah dari surat Al-Isra ayat 32, "Man kana fi hadi a'ma fahuwa fi akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa ketika
ketika mata rohaniahnya itu buta di dunia, maka di akhirat pun dia akan buta. Wa adallu sabila, maka jalannya akan tersesat jauh. Yang saya tanyakan Gus, mengingat dari keterangan surat Al-Isra itu saya kok berbayang-bayang terus mengingat almarhum kedua orang tua saya Gus. Yang saya tanyakan, bagaimana seandainya rohaniahnya orang tua saya itu ketika di dunia kok belum bisa bertemu Allah atau belum bisa bermakrifat pada Allah. Mengingat keterangan tersebut, maka jalannya akan tersesat lebih jauh atau gelap gulita. Dan bagaimana pertanggungjawabkan sebagai anak-anaknya yang masih di dunia ini Gus, kalau belum imannya belum ihsan atau belum soleh. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat Al-Isra 72 itu sebagai cambuk terhadap kita yang masih ada di dunia, sekaligus sebagai penyadaran diri karena masih ada sisa waktu kita untuk beropersnelang, snelang. Terus bagaimana keadaan orang tua kita yang saat di dunia belum bisa untuk sampai pada Allah dan kita sebagai anaknya? Bapak Ibu, kalau miturut hadis Kanjeng Nabi perkara telu sing gak iso putus, walaupun lainnya sudah putus, idza mata benu adama ing qata'ah. Sedekah jariyah gak mungkin, ilmu yang bermanfaat zong, karena semuanya itu tidak ada ruhnya. Waktu sedekah jariyah ya sik ngaku. Ilmu juga begitu, masih diaku. Mana bisa manfaat? Tinggal satu-satunya. Awaladun solihun yada'ulah, ini. Dan ini Allah taruh, hadis ini Rasulullah taruh di dalam nominasi yang nomor 3 terakhir. Anak yang soleh, yang senantiasa melakukan bentuk birrul walidain terhadap orang tua, mendoakan. Orang tua kita meninggal, bentuk birrul walidain kita sebagai anak adalah selalu mendoakan terhadap Allah. Artinya gini, anak yang soleh ini bukan anak sing soleh dohire saja, bukan. Yang dimaksud anak soleh iki anak imannya sudah benar, disebut ihsan. Terlepas dari jasmaniah bagaimana nggak diurai. Soleh mungguh Gusti Allah, ihsan itu berarti anak yang sudah meniadakan dirinya dari perkara selain Allah. Urusan iki berangkatin dugi kapitayan, darmo gandul, atau ajaran sangkan paraning dumadi, no problem. Wisa, ruha. Sing penting di situ pelaksanaan nafi itsbat. Bentuknya anik butullaha wastanibut tauhid, dan risalah ini mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak pernah owah. Tahu owah? Berubah, nggak ada.
Sing berubah niku sarengate, risalah syar'iyah inilah yang berubah. Akhirnya muncul madhab ini, madhab ini. Mengapa? Karena zaman. Nek zaman ini Kanjeng Nabi urung ono pesawat, ya nanti dia numpak unta loh. Nah sekarang kelakon tah sampai niki nyun sewu, budal nang JB numpak unta. Zamannya beda. Ya sepeda, kalau nggak gitu ngebis, beda sudah. Tapi risalatut tauhidiyah cuman setunggal, nggak pernah berubah. Apa? Jatuhe ati mung dateng Gusti. Pun ngoten mawon. Entah jenengan memakai bahasa Quran, monggo bener. Entah Anda memakai bahasa Jawi, monggo bener. Entah jenengan pakai bahasa Madura, bahasa Dayak, atau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cinao, wis terserah. Gusti Allah iku paham. Makanya aja nemen fanatik. Kalau nek gak bahasa Arab Quran gak sah. Rini yo cangkemmu tak suwek. Gusti Allah iki gak ngono. Gusti Allah paham kabeh bahasanya. Jadi Pak, birrul walidain kita, bagaimana caranya ketika orang tua sudah meninggal? Yo ngeten, wis saiki nek cara jenengan wong Islam, apa sing saged sampean waca? Bi akwal, dengan ucapan. Oke, jenengan membaca Fatihah, jenengan membaca surat Ma'udataini. Tapi isinya dalam hati sampean adalah tajalli. Pun sebelum tajalli jenengan kan ada pengharapan. Apa maksud tujuan jenengan marek madhep ketemu Allah? Nyuwunake ngapura nang wong tua. Dan itu gak usah jenengan sebut. Cukup jenengan ketika membaca apa sing secara syariat sampean waca, hati netep nih sedaya munculi sangka Gusti. Pun akwal nggak bisa karena nggak pernah disuruh untuk ngaji biyen niku. Wa amwal, dengan dunia, harta, uang, merupakan sedekah jariah, lembaga-lembaga pendidikan, titip untuk wong tuaku. Tapi ketika saat itu hati sampean harus tajalli. Atau kasih aja pada anak yatim, kasih aja pada orang miskin, rondo-rondo tua, ya toh? Ngapunten, tetap hati sampean tajalli. Nggak bisa, nggak punya uang, wong makan sedino ae. Kadang makan, kadang enggak. Terus dengan apa? Ada lagi solusi. Bi'amalihim, dengan pekerjaan, gotong royong. Jadi omai tonggo misalnya duduk pedemi ikut, lak gratisan tahun niku, tenaga. Masjid bangun, wis tenaga. Tapi ning ati sampean duweni maksud kagem wong tua bisa. Gusti Allah ya gak bodoh, ya paham maksudnya. Kula yakin kalau jenengan bertajalli berarti sing duwe wenang teng mriku cuman Allah. Gak mungkin Gusti Allah alasane ditolak, gak iso. Ingat, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Amaliyah apapun tidak ada Allah alasan menolak sebagai ibadatun makbulah, manakala ketika saat berlakunya amal secara fisik, keadaan rohaniah sampai jatuh di dalam tajalli Allah, enggak akan ditolak. Iku wis pasti, Pak. Tapi satu hal, su'ul a'mali nataiju su'il akhwal min qalbin rohibin.
tidak ada alasan satu amaliyah itu ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah dikarenakan keadaan hati kita menghadap terhadap makhluk. Surga makhluk, pengapura ya makhluk, iku kabeh makhluk. Iku yang disebut mingkol bin rohibin, hati yang condong, hati yang berrobitoh, hati yang bertawajuh menghadap terhadap makhluk. Pun hanya itu birrul walidain kita kepada orang tua kita yang sudah sumarih, kita harus masuk di zona akhirat itu. Oke, ganti ibu. Kalau ibu ada. Boten wonteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, Gus. Sebelum bertanya, saya ingin bercerita sedikit. Begini, Gus. Tetangga saya di depan rumah itu memiliki kasaf, Gus. Lah, ketika ada orang yang meninggal di gang saya itu, pasti dia itu tahu, Gus. Dia itu mengikuti mengamalkan sholawat yang di depannya itu W, belakangnya itu dia. Pengamal sholawat itu, Gus. Sudah lama sekali, Gus. Nah, tetangga saya itu baru di tempat saya itu mungkin sekitar 4 tahunan, Gus. Lah 2 tahun yang lalu saya itu sering diajaknya, Gus, mengikuti amalan itu, Gus. Namun sampai saat ini saya belum bisa mengikuti. Lah terus tetangga saya itu sering sekali juga mengajak saya, sampai saya itu sungkan sendiri. Terus dia itu curhat kepada saya, Gus. Kalau ada orang meninggal itu dia dapat seminggu gitu dia lagi mujahadah. Dia itu didatangi arwah dari orang yang meninggal itu tadi, Gus. Lah arwah dari orang yang meninggal itu tadi dia dalam keadaan susah, Gus. Lah tetangga saya itu nangis kepada saya, disuruh menyampaikan ke keluarganya, Gus. Tapi dia itu sungkan, takut nanti dikatakan itu nggak bener gitu loh, Gus. Nah kapan hari itu ke rumah saya, Gus, juga, Gus, bercerita ada orang yang baru meninggal sekitar 1 minggu. Terus dia itu mujahadah berjamaah di keluarga dari yang meninggal tadi. Nah terus dia itu langsung nangis, dia didatangi roh yang meninggal itu tadi, Gus. Nah saya bingung, Mbak, kalau nggak disampaikan ke keluarganya. Karena kalau nggak disampaikan saya sering pusing gitu, Gus. Sering sekali kayak gitu, Gus. Kadang ada orang yang baru meninggal itu dia bilang gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihan orang itu kok kayak susah, Mbak. Kasihan, Mbak. Mau tak sampaikan ke keluarganya tapi saya nggak kenal gitu, Gus. Nah pertanyaan saya, gimana menurut Gus tentang hal ini? Betul. Terus saya menyingkapinya harus bagaimana? Iya. Terus yang kedua, kalau kita bermimpi orang yang sedang meninggal itu menangis atau tertawa, tersenyum, itu apa artinya, Gus? Terus yang ketiga, kalau kita bermimpi orang yang sudah meninggal, dia itu minta dibelikan jubah putih yang agak tebal. Dia nggak mau jubah putih yang tipis gitu. Sampun. Ya, terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kenal Pak Ma'ruf? Wis gak usah ngacung. Daerah Kediri. Sumber dari sholawat tersebut. Mungkin saya salah satu di antara orang yang berani bertanya tentang hal itu. Tak sampaikan sekalian, entah sekarang prakteknya bagaimana. Generasi-generasi sekarang. Saya bertanya terhadap beliau itu, jawabannya singkat. Kembalinya Sayyidi kali Rasulullah itu kemana?
Beliau jawab, orang-orang yang hatinya sudah ada ma'rifatul tauhid mesti kepada Allah, bukan makhluk. Lah sekarang prakteknya itu bagaimana para generasinya? Desone mboten kula sebut. Sing wong Kediri mesti paham. Mungkin saya salah satu orang yang berani tanya sebelum kami mengenal sholawat tersebut. Mohon maaf dong nggih. Saya luruskan aja. Jadi ketika mujahadah kita menyebut hal itu, hati itu harus khudur terhadap Allah. Hati yang khudur itulah hati yang memang sudah ma'rifatut tauhid. Akhirnya Allah memasukkan di alam muraqabah. Setelah itu Allah fanakan seluruh makhluk itu, baru betul. Jikalau tidak loh ya, mohon maaf, yang terjadi adalah penuh dengan karomah di dalam alam mukasyaf. Pak Nyun Sewu, tujuan thariqah dihadapkan di tengah masyarakat itu tidak untuk supaya hati jadi hati yang sakti, enggak. Bukan tujuannya untuk mensukseskan duniawiyah, enggak. Asli tujuan thariqah dihadapkan niki kalau dikatakan thariqah pada umumnya enggak, cuman selawat. Beliau tidak mengatakan thariqah, tapi saya menyebut thariqah, jalan. Tujuan aslinya khitah, aslinya thariqah ikut dihadapkan di tengah masyarakat manusia, khususnya umat Islam, supaya membentuk hati seseorang itu takarrub kepada Tuhannya, menjauhi terhadap selain Tuhan. Sebab dengan begitu maka disitulah nanti Allah akan menarik orang itu di alam fana, setelah itu di alam makrifat. Sekarang prakteknya di lapangan bagaimana? Mursyid kita itu mengarahkan bagaimana ketika suluk, ketika kita khususiyah, ketika kita mujahadah, larinya kemana? Lari itu aja. Sebab di dalam Al-Quran sampai detik niki loh, kulo padosi, dereng ketemu yang menyatakan tentang masalah tawajuh, robitoh, menghadap itu terhadap selain Allah, nggak ada. Mbah iki pikirannya sopo kok iso ngomong ngadep nang mah? Pusing sama ndasku, Pak. Entah keterbatasan saya belum menemukan ayat itu, wallahu alam. Yang jelas 30 juz hadis pun tidak pernah aku temukan. Yang kutemukan hanya menghadap kepada Sang Kholik atau Sang Yang hidup. Ini wajah wajhiyah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Lain daripada Allah enggak ada. Terus saya ditanya, bagaimana menurut pandangan jenengan? Nggak ngerti ya? Oke, tak jawab. Apapun itu bacaan, apapun itu bentuk sholawat, apapun itu bentuk ucapan, semua thariqah. Saya katakan thariqah. Tinggal pertanyaannya, jalan itu kita tujuannya kemana? Hanya itu. Ke makhlukkah? Supaya bertemu Rasulullah kah? Supaya bertemu di dalam alam kegaibankah? Supaya kita menjadi orang yang ahli karomahkah? Dan atau tujuan Anda takarrub di situ untuk ketemu Allah,
semuanya sampean jat masing-masing, terserah. Rasulullah tidak pernah mendidik umat iku ketika bertorikoh itu menghadap makhluk. Makanya disebut torikotul mu'tabaratu muttasilatun ke siapa? Mandekin yang di berhentinya di mana? Terserah. Secara umum saya katakan disebut at-tariqatu mu'tabaratun sanate iku jelas sambung sampak Kanjeng Nabi. Lah mandek mriku to? Mandek. Iku muktabaroh. Tinggal praktek sampean betul tah? Iku sambung sampak Rasulullah. Kalau toh memang sambung nang Rasulullah, Rasulullah iku muktabarohnya, tawajuhnya itu pada Allah. Sekarang dikembalikan pada kita masing-masing. Kita ada di thariqah ini, thariqah itu, sholawat ini, sholawat itu semuanya jalan. Fasilitas atau bisa katakan sebagai sirot, jalan, sarana untuk menemui Allah. Tinggal kita menemui siapa? Kalau menemui makhluk, nyun sewu bu, mending orang. Salah satu di antara jalan yang termudah, ini termudah saya katakan, termudah. Nyun sewu, kulo kembali zaman sing nalikane jenengan kali kulo durung ning dunya, lewat rasa. Wis titik. Ini yang kukatakan sebagai zikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, sebab dempet anta dengan ana. Sekarang kalau di anta itu mesti ada ana. Ana abduka wa anta rabbi. Sudah menganggap Allah itu dekat. Tapi masih ada dua. Saya ini hambamu ya Allah. Dan jenengan ini Tuhanku. Lah, ini kan masih ada dua. Ana kembali kita, makhluk. Anta kembali kepada Rabbi. Lah, memang lewat inilah nanti Anda akan menghilangkan ana dan menghilangkan anta. Ana makhluk tadi yang sebagai hamba abduka lepas. Anta sebagai Rabbi itu lepas, apa? Tinggal apa? Ayo. Terus akhirnya ayatnya dimentalak-mentalak no muncul. Innani anallah. Lewat sholawat tadi bisa. Tergantung jenengan ini makrifatul tauhid atau tidak. Kalau makrifatul tauhid mesti pengajarannya arah tujuannya itu di musyahadah. Jadi mujahadah jenengan kali kula setiap saat dan waktu nggak musproba. Walaupun itu ucapannya disebut sholawat, tapi ketika dipraktekno gandeng dengan dzikir yang kumaksud, maka itulah yang dimaksud fa'budu hadza siratum mustaqim. Wis, iki sing paling ekstrim. Paling ekstrim dilokno ulama sak donya bah. Ngeten. Niki pulpen ya. Terus pulpen ini kula damel oret-oret. Tahu oret-oret, coret-coret gitu. Saya akan menulis apa terserah aku. Entah saya itu nulis bolah budeli, gitu. Entah apapun, jenengan nggak paham. Tapi ketika saat saya nulis ini, terus hati ini kefanaan dari diri makhluk, yaitu siratal mus. Ayo. Salat juga begitu. Tatkala jenengan iki salat secara dohir, hati sampean iku duduk nadi tajali, ya ini yang disebut fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh madepe ati menyang Gusti ya.
Hada utai fa'budu iku siratum mustaqim, disebut jalan yang lurus. Ini dalan sing ratolah oleh. Udah nggak ada sing ditoleh masalahnya. Jadi niku Bu, ya jenengan boleh ikut, boleh ndak, biar Anda nggak kejebak di dalam alam kasaf, jenengan wajib memegang sirul asrar. Silakan, nggak ada masalah. Terus selanjutnya terkait masalah perkara menjadikan nangis dan guyu dan lain sebagainya. Kembali lagi, biasanya manusia itu ketika melihat sesuatu yang susah menangis, melihat perkara yang menyenangkan itu ketawa. Tinggal isini hati sampai niku anak di mana? Kali gitu aja kok. Kalau duduknya hati ini ditakholi, ya jelas Pak Bu. Niku nek cara kita itu masih kegolong orang-orang yang disebut tadi dalam surah sekedap. Tadi yang tanya pertama tadi loh. Wong sing dolim tadi loh. Disebut wong sing dolim dan orang yang bodoh kemayangan mang loh. Jadi jahulan mang loh. Di situ. Su'ul adab. Dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak berkomentar apapun, hanya berkomentar itu baik tatkala hatimu sudah memegang dzikir. Kuncinya untuk bisa ketemu Allah. Mungkin di antara selain saya pernah tanya langsung terhadap Mbak Ma'ruf almarhum ya toh, Kabupaten Kediri. Lah ingatan dah wis nggone kata tutuno sampean. Desane awalan huruf D mungkin ngoten. Terserah. Yang jelas beliau memberi keterangan terhadap saya, bukan maksudnya ketika mujahadah membaca tersebut hati itu madhep nang makhluk, mboten. Mboten. Sebab ngeten Pak, kula nggih dengar terkait pemahaman konco-konco yang terlibat di dalam situ. Kita bisa akan ketemu Allah jikalau kita itu minta tolong pada yang dekat pada. Niki ayati tabrakan ambek malakum dzarrau wala naf'an. Makhluk siapapun tidak akan pernah bisa menolong terhadap makhluk lain. Karena asline makhluk ini sifate iku mau la haula walaku. Saya katakan aslinya loh Pak, bukan bayang-bayangannya, aslinya. Sehingga ketika saya beriman makhluk ini akan bisa menolong saya, sekalipun Rasul, mohon maaf, berarti tabrakan dengan ayat ini. Muhammad, dalam Gusti, innaka, sesungguhnya kamu, ikulah tahdi man ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kau cintai. Sendika dawuh, terus sinten sing iso memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Berhubung kita manusia kebanyakan itu memandang makhluknya loh ya. Akhirnya jatuhe iman, jatuhe jatuhe robitoh, jatuhe tawajuh nang makhluk. Lah niki masih sampai ndas kemeng. Jangan harap bisa kita itu dikatakan bercinta pada Allah. Mesti pada makhluk. Nyun sewu. Kemarin kami di mana? Ada seorang wanita yang tanya pada saya, ini di luar live waktu itu,
ning dia cerita banyak ngaten. Seorang wanita sampai tiap saat dan waktu itu bertemu Kanjeng Nabi, bertemu Nabi Khidir. Wis mboten kena dihitung, Pak. Sir ketemu. Baik lewat dunia mimpi maupun di luar mimpi. Pertanyaannya, sudah nyampe belum saya ke situ? Tak jawab dengan tegas, belum. Lalu mengapa ini kok yang didamba-dambakan? Koyok-koyok inten, tahu nggak nggih? Orang kalau sudah ketemu itu sukses. Wis mak repot, mak ripat. Belum, Pak. Karena itu masih berbicara kisaran makhluk. Belum. Nggih ngapunten. Tidak ada niat untuk mencelasi asib, ndak. Hanya satu hal yang aku sampaikan, jadikanlah thariqahmu itu sebagai fasilitas untuk hanya bertemu Allah. Kuncinya zikir. Zikir yang kumaksud zikron kathiron di sini yang dilakukan bukratan wa asila, baik siang maupun malam, adalah bidzikri siril asrar. Hatta fana dzikri pun hanya itu, Pak. Bulet ngelmu sing kaya ngene cukup ning kono ae wis. Umur wis tuwek katilan. Tapi mana yo enggak bakal kuat sampean. Nggih ta ya? Udahlah, wis gak usah mikir masalah sing ngono-ngono kuwi. Ayo kita pikir piye carane sadurunge mati jenengan iki wis ketemu Gusti. Pun ngoten mawon. Oke. Ada lagi, Bu? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Pekalongan, Gus. Mau menanyakan seperti yang jenengan tadi sampaikan, kecintaan kita harus hanya kepada Allah. Tapi ada 3 macam yang selalu menghantui dalam diri saya. Tiga macam ini bagaimana memfasilitasi kita untuk kita menambah kecintaan kepada Allah tanpa mengurangi sedikit pun, yaitu 1, birrul walidain kita terhadap orang tua yang masih hidup. Kedua, kita sebagai wanita taat kepada suami. Yang ketiga, kita sebagai ibu dalam mendidik anak-anak. Jadi 3 cara ini bagaimana memfasilitasi kita untuk kita menambah kecintaan kita terhadap Allah dan tidak mengurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika hati jenengan mempertahankan diri cinta hanya pada Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan suami, kewajiban, urusan terhadap anak dan lain sebagainya. Bisanya jenengan ini tidak lepas cinta sampean terhadap Allah. Temui Allah di dalam suami, istri, anak, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Cara yang termudah untuk menjatuhkan hati bercinta hanya pada Allah, kembali lagi masalah dzikir. Wis baulet teh kabeh peludit mek dikira ya wis pawenak, tinggal noto rasa ning ati sampean jatuhno terhadap urip kang sejati iku. Makanya bangunlah cinta yang kekal dan jauhkan cintamu terhadap yang tidak kekal. Carane mekaten. Iku salah satu contoh teladan Rasulullah untuk mempertahankan cintanya pada Allah di tengah-tengah jasmania ini berkamuflase dengan urusan-urusan dunia. Cukup, Ibu?
Asik wonten? Sampun nggih? Al-Fatihah. Alladzi yaftahu uyuna qulubina wa yufarridu jami'a maskilatina wa yasfi jami'a asqamina wa yuqidu nurul ma'arifina. Al-Fatihah.